Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa tammut taslim ala habibina al-mustafa Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni segala dosa-dosa kita semua, diberikan panjang umur, sehat walafiat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pagi ini kita melanjutkan pengajian kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah kita akan menghabiskan 2 bab. Pertama, bab larangan untuk durhaka kepada orang tua, dan yang kedua, berbakti kepada orang tua, terutama ketika orang tua sudah meninggal dunia. Maka berbakti pada orang tua tidak ada batas waktunya. Kemudian meninggal lalu kita tidak berbakti, tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama yang disampaikan oleh Al-Imamun Nawawi di dalam babu tahrimil uquqi wa qati'atir rahimi, bab mengharamkan untuk durhaka dan memutus tali silaturahmi. Ayat pertama yang disampaikan oleh Al-Imamun Nawawi itu adalah fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Maka apakah engkau jika sudah berkuasa akan berbuat kerusakan di muka bumi ini dan memutus tali silaturahmi? Ulaikal ladzina la'anahumullahu, mereka itulah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa asammahum, Allah menjadikan mereka tuli, wa a'ma absarahum, dan Allah menjadikan buta matanya. Ayat ini menyindir kita. Ketika kita sudah sukses, sudah berkuasa, sudah hebat, itu kecenderungannya 1, berbuat kerusakan di bumi, 2, berani memutus tali silaturahmi. Apa berbuat kerusakan di dunia? Di antaranya merusak tatanan dunia. Yang harusnya dia berkata jujur tapi bohong, itu juga merusak tatanan dunia. Yang harusnya dia berbuat baik tapi berbuat zalim, itu juga merusak tatanan dunia. Wa tuqatti'u arhamakum, dan memutus tali silaturahmi. Orang kalau sukses itu cenderung gak mau kenal banyak orang. Coba kalau pas belum sukses, pengennya kenal banyak orang untuk dapat pekerjaan. Pengennya link yang luas, jaringan yang paling jauh. Tapi kalau dia sudah berkuasa, inginnya mengurangi tali silaturahmi. Nah, nanti ada detailnya. Ayat yang lain adalah walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Yaitu mereka yang membatalkan perjanjian
dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita itu dulu di alam akhirat, kita itu pernah berjanji kepada Allah. Berjanji iman kepada Allah, berjanji berbuat baik kepada sesama. Tapi apakah kita ingat? Lupa. Rata-rata kita lupa. Ngapunten, wong kita yang ada di dalam perut ibu aja lupa kok. Apalagi yang ada di akhirat. Tapi Al-Quran kemudian mengingatkan kepada kita, kita dulu pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mereka membatalkan perjanjian itu. Kemudian bahkan memutus apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyambung tali silaturahmi. Bagaimana tali silaturahmi? Nanti insya Allah akan ada. Mereka itulah orang-orang yang membatalkan perjanjian atau melanggar perjanjian, memutus tali silaturahmi. Mereka itulah yang kemudian mendapatkan laknat. Lahumul laknatu walahum su'uddar. Mereka akan mendapatkan laknat, mereka akan mendapatkan tempat yang sangat buruk. Ayat selanjutnya adalah wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah memutuskan, Tuhanmu telah memutuskan, janganlah kalian semua menyembah kecuali kepadanya, dan kepada orang haruslah kalian berbuat baik. Jadi birrul walidain, berbuat baik pada orang tua, itu posisinya tepat setelah iman. Jadi iman langsung birrul walidain. Di sini ada hadis yang berbunyi, An Abi Bakrah Nufai bin Harith radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kamu aku tunjukkan dosa yang paling besar? Pertama, al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua, wa uququl walidaini. Apa uquq? Uquq itu kebalikan taat, yaitu durhaka kepada orang tua. Nah, jadi durhaka pada orang tua posisinya jatuh pas setelah iman, jatuh pas setelah syirik. Iman itu taat, syirik ketidaktaatan. Nah, dosa setelah ketidaktaatan syirik itu adalah uququl walidain, yaitu durhaka kepada orang tua. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika menyampaikan seperti ini, menyampaikan dalam posisi duduk, dalam bahasa yang lain muttaqian, itu senderan begini. Ya Rasul, apa sih dosa yang paling besar itu? Rasul menyampaikan syirik. Kedua, durhaka pada orang tua. Yang ketiga, Rasulullah bangun begini, membenarkan duduknya, mengatakan ala wa qaulu zuri wa syahadatu zur. Dan yang termasuk dosa besar adalah ucapan yang kotor dan juga persaksian yang buruk. Artinya apa? Ucapan yang bohong dan kesaksian yang bohong. Nanti akan kita jelaskan apa pentingnya berbicara itu. Jadi, dan Rasulullah mengulangi hadis ini terus menerus. Ingatlah, 3 dosa besar itu adalah 1 syirik, 2 durhaka pada orang tua, 3 berkata bohong atau bersaksi yang tidak jujur. 3 hal ini diulang-ulang sampai para sahabat mengatakan laitahu sakat. Ya Allah, andaikan segera berhenti gitu loh Rasulullah. Enggak, tapi diulang-ulang terus. Artinya saking pentingnya hadis ini disampaikan kepada para sahabat. Di dalam hadis yang lain, Abdullah bin Amr bin al-As juga meriwayatkan al-kabairu al-isyraku billah wa uququl walidain. Syirik kepada Allah, durhaka pada orang tua,
wa qatlun nafsi, membunuh orang lain, wal yaminul ghamus, adalah sumpah palsu. Jadi ada ketambahan membunuh orang. Tapi 3 hal tetap ada, yaitu syirik, kedua durhaka pada orang tua, ketiga bohong. Maka bohong adalah bagian dari dosa besar. Di antara dosa besar adalah minal kabairi syatmur rajuli abahu, yaitu seorang anak mencaci maki. Bahasa kita enggak mencaci maki, ngapunten. Bahasa kita itu misui orang tua. Para sahabat kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, mana ada anak misui orang tua?" Tidak ada seperti itu ya Rasulullah. Wa hal yashtumur rajulu walidayhi, apa ada orang laki-laki kemudian misui orang tuanya? Tidak ada ya Rasulullah. Rasulullah menjelaskan, yaitu seorang yang yasubbu aba akhihi. Jadi gimana ya? Orang yang mencela atau menjelekkan bapaknya orang lain. Lalu kemudian anaknya itu membalas dengan menjelekkan bapak kita, maka dia hukumnya sama dengan ngapunten misui orang lain. Contoh nggih, contoh. Oh, bapakmu jene koyok ngapun A gitu. Dibalas, podo bapakmu ya koyok A. Wah, ibumu cerewet koyok B. Podo ibumu cerewet koyok B. Maka hukum mencaci maki ibunya orang lain, bapaknya orang lain, sama dengan mencaci ibu kita sama bapak kita. Itu. Jadi di antara yang dosa besar, termasuk bagian dari uququl walidain, adalah mencaci maki bapak kita sendiri dengan cara mencaci maki bapak orang. Maka yang terjadi adalah bapak kita akan dihina-hinakan. Lalu kemudian la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga. Redaksinya dengan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu akan terus menerus. Tidak akan masuk surga siapa? Qati'un, orang yang memutus tali silaturahmi. Siapa yang punya hak untuk tidak diputus tali silaturahmi? Tentu orang tua, anak, saudara kesamping. Saudara kesamping itu siapa? Adik, kakak. Itu tidak boleh diputus. Di dalam beberapa riwayat disampaikan para ulama, minimal berkunjung kepada saudara-saudara terdekat ini adalah minimal 1 tahun 1 kali. Siapa? Ini saudaranya bapak, saudaranya ibu. Kalau dalam bahasa kita Pak De Bude, Pak Lek Bule, itu juga sama. Minimal 1 tahun 1 kali. Kalau sekarang mungkin tidak harus ketemu, tapi telepon atau ngucapin salam dengan WA. Itu. Lalu kemudian Abu Isa Al-Mughirah bin Syu'bah, saya bacakan dulu hadis-hadisnya. Innallaha ta'ala harrama 'alaikum uquqal ummahat. Allah itu mengharamkan durhaka pada orang tua. Mengharamkan. Waman anwahat, mengambil hak, tidak mau melakukan kewajiban. Wa'dil banat, menguburkan anak perempuan hidup-hidup. Dalam konteks hidup sekarang tidak ada orang mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Dalam konteks saat ini para ulama menjelaskan apa bentuknya mengubur anak perempuan hidup-hidup adalah tidak memberikan pendidikan pada anak perempuan. Itu sama dengan membunuh anak hidup. Kan banyak ngapunten di kampung mungkin nggih, kalau di kota insya Allah sekolah semua. Lapose
arek wedoke di sekolah no, di kuliah no, toh nanti dinikah sama suaminya balik-balik ke dapur. Ngapain sih perempuannya KTS 1, perempuannya KTS 2, apalagi S3, toh balik-balik ke dapur. Itu sama saja dengan wa'dul banat, yaitu mengubur anak hidup. Sekarang coba kita mendidik anak, membesarkannya hanya memberi makan minum tanpa pendidikan, itu sama saja kita menyiksa anak kita selama hidupnya. Sama saja dengan mengubur mereka hidup-hidup dengan kehidupan alam ini. Sekarang coba kita lihat, anak yang lebih berpendidikan tentu lebih nyaman menjalani hidup daripada anak yang tidak berpendidikan. Maka kemudian para ulama kontemporer memberikan nasihat begini, yang perempuan-perempuan terutama, ketika dia mengambil kuliah S1, S2, S3, satu niatnya mengamalkan ilmu itu untuk dirinya sendiri. Kedua, untuk diajarkan minimal kepada anak-anaknya. Tidak usah ada niat yang ketiga. Cukup niat, ya Allah, saya mencari ilmu ini untuk bisa saya amalkan. Yang kedua, bisa saya ajarkan kepada anak-anakku. Akhirnya apa? Perempuan ketika kuliah tidak hanya bertujuan untuk karir, tidak hanya bertujuan untuk nanti kuliah tinggi-tinggi toh nggak jadi guru, kuliah tinggi-tinggi toh nggak jadi dosen. Nggak jadi dosen nggak masalah, jadi dosen buat anak-anaknya. Jenengan coba bedakan, anak kecil dididik ibu lulusan SMA dengan ibu lulusan S3, kira-kira beda apa enggak? Enggak usah dijawab. Pasti ada bedanya. Kalau memang punya biaya, punya kelebihan harta, monggo, teruskan pendidikan sampai setinggi-tingginya. Tapi bukan berarti biar kuliah dulu, nikahnya nanti, juga enggak begitu. Waktunya nikah juga menikah. Tapi pendidikan ini jangan sampai ditinggalkan. Inilah bentuk baru dari wa'dul banat, yaitu mengubur anak hidup. Kalau dulu kan yang terkenal zaman Rasulullah itu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Mengubur anaknya karena pada zaman saat itu punya anak perempuan malu. Malunya kenapa? Satu, tidak bisa diajak kerja. Dua, tidak bisa diajak perang. Bisanya digoda laki-laki lain, bahkan diperkosa. Maka kemudian punya anak perempuan malu, dikubur. Nah sekarang punya anak perempuan, kalau kemudian menyanyiakannya sama dengan wa'dul banat. Lalu wa kariha lakum qila wa qal, juga Rasulullah menyampaikan di antara dosa besar adalah qila wa qal, suka menyampaikan kabar burung, enggak jelas diceritakan. Belum pasti benarnya langsung diceritakan, yang didengar disampaikan. Wa kasratas su'ali, terlalu banyak bertanya boleh baik, tapi terlalu banyak menjadi tidak baik. Wa idha'atal mal, terlalu sering mubazir. Mubazir itu apa? Membuang harta yang bermanfaat. Itu juga tidak diperkenankan. Contoh, dulu, insya Allah sekarang tidak ada, buat tumpeng satu kampung bikin tumpeng semuanya. Untuk bancaan bersama-sama, kira-kira semuanya bikin tumpeng, siapa yang mau makan? Kan tidak ada juga. Lalu kemudian ada cara gantian aja wewehnya. Gantian, kalau dulu kalau di kampung kan gitu, wewehan bareng satu hari, wewehan semua. Tukar-tukar makanan, tukar-tukar bubur. Akhirnya apa? Hanya tukar menukar, tidak ada yang makan. Kembali nanti di ayam dan sebagainya. Ini juga tidak diperkenankan. Nah, inilah langkah dasar kita pertama, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk durhaka kepada orang tua. Konsepnya bagaimana? Konsepnya adalah satu, harus taat kepada orang tua.
Taat kepada orang tua itu ada dua. Satu, at-ta'atu bil qauli. Kedua, at-ta'atu bil fi'li. Yaitu taat dengan ucapan. Yang kedua, taat dengan perbuatan. Contoh ngeten. Nak, bapak tolong belikan gula. Oh ibu tolong belikan gula. Kita langsung menyampaikan nggih. Nggih artinya dia taat secara lisan. Terus kemudian dia berangkat beli gula benar, dikasihkan ibunya, maka dia melakukan dua ketaatan, yaitu taat dengan perbuatan. Satu taat dengan ucapan, dua taat dengan perbuatan. Ini yang paling mulia. Andaikan ngapunten, dua ini salah satu tidak bisa, mana yang diutamakan? Harus menyampaikan dulu bil qauli. Harus menyampaikan nggih. Kalau ndak nggih, ngapunten Bu, kula sedang ujian. Menawi setelah 1 jam saged numbasaken. Jadi ucapan itu menjadi media pertama di dalam taat pada orang tua. Makanya kemudian qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Ucapan yang baik dan permohonan maaf itu lebih baik daripada memberikan sesuatu tetapi ada kata-kata yang menyakitkan. Maka di dalam ketaatan pada orang tua, pertama yang dihitung ketaatannya adalah ketaatan bilisan, yaitu dengan suara lembut, suara tidak meninggi di hadapan orang tua, kemudian menyatakan iya. Ada pertanyaan juga di dalam fikih kontemporer, gimana hukumnya ngeprank orang tua? Jadi tiba, nak, ibu tumbasnya gula. Enggak aku, enggak mau, capek. Tapi dia kemudian melakukan beli gula. Andaikan dia kemudian beli gula dan ibunya ridho, tidak jadi masalah. Di dalam hukum, oh dia telah melakukan ketaatan, hanya mau guyon saja dengan ibunya. Tapi ini bahaya, bahayanya begini. Bahayanya adalah jangan sampai ibunya tidak kuat menerima perlakuan anaknya yang membantah itu. Dengan tidak kuat kemudian ngapunten, ibunya dipanggil oleh Allah, maka dia dalam kondisi ditinggal ibunya dalam keadaan dia berdosa terhadap ibunya. Nak, belikan gula. Enggak Bu, tapi dia berusaha. Ibunya tidak kuat, ya Allah, anakku rek takon tuku gula gak gelem. Nyesek hati, kena jantung langsung. Naudzubillahi min dzalik. Gimana? Apakah diterima? Allahu alam. Para ulama mengatakan enggak. Karena yang diucapkan adalah menjadi ukuran pertama. Maka kalau ngeprank, ngapunten, jangan ngeprank orang tua. Iya kalau orang tua umurnya panjang, kalau enggak. Ya. Artinya apa? Ketaatan pertama yang dihitung adalah ucapan. Ucapan itu menjadi hal yang paling krusial di dalam ibadah kita. Maka ketaatan utama di dalam birrul walidain adalah ucapan. Andaikan kita bisa memberikan lebih, alhamdulillah. Yaitu dengan memberikan harta, dengan memberikan bantuan, dengan memberikan ini dan itu, boleh. Tetapi kalau itu tidak bisa, minimal ucapan yang baik. Itu menjadi ukuran utama. Hampir seluruh ibadah itu digantungkan pada ucapan. Kita lihat niat itu juga ucapan. Wong nikah itu loh, dari haram menjadi halal itu gara-gara apa? Qabil tuh kan? Andaikan dia nggak mengatakan qabil tuh nggak sah juga. Apunten, haji mabrur itu juga apa? La rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tiga-tiganya ucapan. Maka kemudian ketika Rasulullah ditanya, "Ma birrul haji ya Rasulullah?" Apa sih kemabruran haji itu ya Rasulullah? Rasulullah menyampaikan it'amut ta'am, peduli pada orang lain. Yang kedua,
ifsya'us salam, suka menyapa. Dalam riwayat yang lain, tibul kalam, yaitu ucapan yang baik. Jadi orang hajinya mabrur itu tidak dilihat sholatnya, tidak dilihat puasanya, itu artinya sudah selesai lah. Tapi dilihat ucapannya baik apa tidak. Kembali kepada ucapan. Di dalam hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhirat, ucapkanlah yang baik atau diam. Ketika dia tidak bisa mengucapkan yang baik, tidak mampu diam, yang digadaikan adalah dia sedang tidak iman kepada Allah, sedang tidak iman kepada hari akhirat. Maka ucapan menjadi media yang paling pertama di dalam birrul walidain. Tetapi kadang ada peristiwa ngeten kadang di kampung itu. Yang dekat gitu sering disenani. Yang jauh gak pernah disenani. Karena apa? Kirimannya lancar. Sering memberikan kiriman. Yang dekat ya memang kerjanya tani. Gak bisa memberikan apa-apa. Ngapunten, kita ketika berinteraksi pada anak kita juga harus tahu bahwa ya Allah, bahwasannya birrul walidain itu tolak ukur yang pertama adalah ucapan. Bukan pemberian. Walaupun pemberian nanti mendapatkan keistimewaan. Contoh, keistimewaannya anak yang menafkahi orang tua yang tidak mampu, itu juga punya keistimewaan. Tetapi tolak ukur di dalam ketaatan anak kepada orang tua adalah pada ucapannya. Kalau dalam bahasa Al-Quran, minimal dia tidak mengucapkan kata uf atau itu sudah taat pada orang tua. Sudah taat pada orang tua. Maka jangan membedakan ketaatan anak kepada kita hanya dengan pemberian. Kadang gara-gara beda pemberian, beda kursi yang ditempatkan. Nah, akhirnya apa? Anaknya yang satu merasa tidak disayang. Akhirnya kemudian tengkar antar sesama anak, gara-garanya hanya satu, yaitu orang tua. Maka harus kita lihat bahwasannya pertama yang kita lihat ketika kita birrul walidain kepada orang tua, ucapan. Ketika kita melihat anak kita birrul walidain kepada kita, juga yang kita lihat adalah ucapan. Nah, nanti ketika di jalan ucapannya tidak selesai, tidak sesuai dengan perbuatannya, baru kita ingatkan. Tapi yang pertama kali harus ucapan yang menjadi tolak ukur. Nah, itu birrul walidain. Nah, sekarang bagaimana kalau kemudian orang tuanya sudah meninggal? Di sini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani bin Umar radhiyallahu anhu an Nabiy sallallahu alaihi wasallam inna abarral birri ayyasilar rajulu wudda abihi. Di antara perbuatan baik untuk birrul walidain adalah ayyasila wudda abihi, yaitu menyambung silaturahmi kepada orang-orang yang dicintai oleh orang tuanya. Menyambung silaturahmi itu ngapunten, tidak mesti berkunjung. Maksudnya gini, silaturahmi itu tidak mesti datang ke rumahnya. Minimal silaturahmi itu adalah menyapa. Assalamualaikum, waalaikumsalam dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia, tempun di Pak. Oh niki wajenge teng peken. Nyuwun sewu, monggo. Itu juga menyapa. Itu bentuk dari silaturahmi, tetapi silaturahmi yang sangat sederhana. Bisa ditingkatkan, yaitu mendatangi dari rumah ke rumah. Itu juga silaturahmi. Ketemu di masjid semacam ini juga menjadi wahana silaturahmi. Maka dalam hadis Sayyidah Aisyah menyampaikan,
siapa sih tetanggaku itu? Tetanggamu adalah, kata Rasulullah, yang sholat subuh berjamaah denganmu. Karena apa? Yang selalu silaturahmi. Bukan pakai hitungan 40 rumah, tetapi yang sholat subuh berjamaah. Maka di antara perbuatan baik dari birrul walidain ketika orang tua sudah meninggal adalah ayyasilar rajulu wuddabihi, yaitu menyambung silaturahmi dengan orang-orang yang dicintai oleh ayahnya atau ibunya. Nah, bentuk silaturahmi yang paling kecil adalah menyampaikan salam kepada orang tersebut. Kembali lagi, ibadahnya berupa ibadah lisan. Baik. Yang kedua, ngobrol. Tadi itu ngobrol. Yang ketiga, datang ke rumahnya. Tapi terkadang kita ini banyak yang takut datang ke rumahnya. Kenapa? Kalau nggak nggawa gawan nggak datang. Padahal bawa gawan atau tidak bawa itu tidak ada urusannya dengan silaturahmi. Itu adalah urusannya hadiah. Hadisnya tahadau tahabbau, saling memberikanlah hadiah akan saling mencintai. Andai kan tidak masalah. Maka ngapunten, jangan sekali-kali mencaci orang yang datang ke rumah kita dan orang itu tidak bawa apa-apa. Hakikatnya tamu yang datang ke rumah kita adalah malaikat yang datang membawa rizki, pulang membawa dosa. Wah, ada hadisnya itu terkenal, kita semua tahu. Tapi kadang namanya lisan ya. Ada tetangganya datang atau saudaranya datang jauh, lah iya datang jauh lembean. Padahal apa? Lembean gak lembean itu ndak ada hubungannya. Hubungannya apa? Ya Allah, dia silaturahmi. Maka kewajiban kita kalau dia silaturahmi ke kita, kita seharusnya membalas silaturahmi itu. Dengan apa? Dengan yang sama atau dengan yang lebih baik. Itu dengan yang sama atau dengan yang lebih baik. Tapi kadang kita kemudian terperangkap dengan budaya bawa membawa, akhirnya apa? Ketika tidak membawa tidak berani silaturahmi. Nah, itu bahaya. Ada sebuah cerita bahwasanya Abdullah bin Umar itu suatu ketika bertemu dengan orang kampung Arabi, yaitu orang-orang desa di jalan Mekah. Lalu kemudian mengucapkan salam kepada orang itu, lalu bertanya, apakah kamu putra Fulan bin Fulan? Oh iya. Akhirnya apa? Abdullah bin Umar itu putranya Sayyidina Umar. Langsung Abdullah bin Umar, ini loh khimarku jenengan tumpai. Ini imamahku jenengan pakai. Abdullah bin Umar begini, wahai Abdullah bin Umar, dia kan orang kampung. Orang kampung itu apa? Jalan kaki pun biasa. Tidak pakai udeng-udeng pun biasa. Ampun, udeng-udeng kayak orang Arab Saudi itu loh. Itu kalau kena panas, tidak panas. Sekarang kan kalau di Arab itu 45 derajat sekarang. Bahkan 48. Itu kalau pakai udeng-udeng yang nutup begini, nutup telinga sama bagian depan samping mata ini, itu rasanya teduh gitu. Nah, yang dilakukan Abdullah bin Umar adalah satu, meminjamkan khimarnya agar ditumpai dia, dikendari dia. Yang kedua, memberikan imamahnya agar ditutup kepalanya dari panas. Ketika ditanya adalah, kenapa engkau wahai Abdullah bin Umar melakukan itu? Saya melakukan itu karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna abarral birri silatur rajuli ahla wuddiyabihi, yaitu menyambung silaturahmi dengan orang-orang yang dicintai oleh bapaknya. Ternyata ketika ditulis dalam hadis yang lain, Sayyidina Umar itu mencintai bapaknya orang ini. Jadi Abdullah bin Umar tidak menghormati bapaknya langsung, tetapi menghormati anaknya. Jadi ketika dia tahu apakah kamu putra Fulan bin Fulan, yang Fulan itu adalah kerabat dekat ayahku dan disukailah ayahku, iya. Akhirnya apa?
Kalau dalam bahasa kita, sepedanya dipinjamkan, topinya dipinjamkan. Kalau dalam bahasa kita, sepedanya dipinjamkan, topinya dipinjamkan, monggo jenengan pakai ini ke sana. Karena itu tadi alasannya, karena orang itu adalah putra dari orang yang dicintai oleh bapaknya, yaitu Sayyidina Umar. Di dalam cerita yang lain, Anas bin Malik itu suatu ketika pergi dengan Jarir bin Abdullah Al-Bajali, seorang Ansor. Nah, orang Ansor ini ingin khidmah. Khidmah itu apa? Khidmah itu membantu menyiapkan hal-hal. Akhirnya Anas bin Malik mengatakan begini, "Oh enggak, kamu jangan bantu-bantu saya. Jangan bantu-bantu di tempat saya. Kamu saja yang saya bantu." Kenapa? Anas bin Malik bertekad, saya akan khidmat kepada orang-orang Ansor. Kenapa? Karena orang Ansor lah yang telah menolong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gara-gara orang Ansor itu menolong Rasulullah pada saat sulit, Anas bin Malik bertekad, saya ketika ketemu dengan orang Ansor, saya harus hormat dan menolong orang Ansor tersebut, atau membantu orang Ansor tersebut. Dalam bahasa lain mungkin kita begini, saya dulu pernah ditolong oleh orang Indonesia, maka saya ketika ketemu orang Indonesia harus juga menolong orang tersebut. Kalau dalam sejarahnya kita merdeka itu, siapa yang mengakui kemerdekaan kita pertama kali? Palestina. Bahkan Palestina itu menyumbangkan hartanya. Maka siapa yang harus berkewajiban untuk pertama kali menolong Palestina? Ya kita. Karena kita hakikatnya pernah ditolong oleh Palestina. Sama seperti itu. Jadi menyambung silaturahmi itu tidak hanya mendatangi begitu saja, tetapi menghormati satu keluarganya, dua anak-anaknya, bahkan tiga bangsanya. Yaitu menghormati sebagai bentuk kita birrul walidain. Ini tadi itu hubungannya dengan birrul walidain. Hadis yang terakhir adalah Malik bin Rabi'ah Sa'idi itu ketika di majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, orang tuaku itu sudah meninggal. Apakah ada yang bisa kulakukan agar aku bisa berbakti kepada orang tua?" Rasulullah menyampaikan, "Na'am, ya." Pertama, as-salatu alaihima, yaitu mendoakannya. As-salatu alaihima maksudnya adalah mendoakan baik kepada orang tua. Doa yang ada di dalam Quran, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu sebagian para ulama mengartikan, membuat amalan begini, kalau ada orang yang rezekinya seret, itu berarti Rabbighfirlinya kurang. Rabbighfirlinya kurang. Maka kalau dia masih sulit, coba Rabbighfirlinya dibanyakkan. Terutama Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu satu bentuk doa, dua bentuk syukur. Syukur terhadap orang tua. Maka apa yang bisa dilakukan setelah orang tua meninggal? As-salatu alaihima, mendoakan keduanya. Yang kedua, wal istighfaru lahuma, memohonkan ampun untuk orang tuanya. Yang ketiga, wa infadhu ahdihima min ba'dihima, melaksanakan janji-janji orang tua, melaksanakan niat-niat orang tua. Kalau orang tua pernah punya janji, janjinya dilaksanakan. Kalau orang tua pernah punya niat, seumpama, ya Allah, orang tuaku dulu ingin bangun sekali musola atau masjid di tanah itu, tapi keburu meninggal. Maka di antara bentuk birrul walidain adalah membangunkan masjid
yaitu meneruskan tekad dari orang tuanya. Wasilatur rahimil lati la tusalu illa bihima, yaitu menyambung tali silaturahmi yang itu tidak akan tersambung kecuali dengan kedua orang tuanya. Maka menyambung tali silaturahmi adalah bagian dari birrul walidain, terutama sudah meninggal. Nyambung silaturahmi dengan Pak D, Bude, Pak Lek, Bule, orang tua sudah meninggal, tetap kita punya kewajiban untuk menyambung tali silaturahmi. Wa ikramu sadiqihima, yaitu memuliakan teman-temannya. Tadi memuliakan teman-temannya itu juga bagian dari silaturahmi. Maka ketika kita ketemu dengan teman-teman orang tua, kita diperintahkan satu, hormat. Bentuk hormat yang paling rendah adalah dengan ucapan. Ngapunten, kalau hormat dengan begini itu menunduk atau begini, itu budaya. Budaya itu apa? Budaya itu beda-beda. Kalau orang Jawa mungkin begini, kalau orang lain mungkin begini. Saya kemarin di Arab begini, ingin hormat pada orang itu dimarahin malahan. Apa kamu kayak orang Buddha aja, kata gitu. Berarti saya gini nggak pas di sana, berarti begini. Atau agak menunduk dikit begini. Itu hormat secara budaya. Tetapi hormat secara syar'i adalah dengan lisan. Andaikan tetap jenengan berdiri begini boleh, tetapi lisan harus menunjukkan sikap hormat. Karena lisan inilah yang akan tahu dia itu sedang hormat atau tidak hormat. Itu lisan yang akan tahu. Setelah lisan ya perbuatan. Maka kemudian di dalam ayat ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida, wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah yang baik-baik, ucapkanlah yang benar-benar. Maka kalau orang bertakwa kepada Allah dan mengucapkan yang benar, yang baik, itu janji Allah apa? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan memperbaiki amalnya dan Allah akan mengampuni dosanya. Maka kalau kita melihat orang, usaha gagal terus, belajar gagal terus, belum dapat beasiswa terus, gagal terus. Coba berpegangan pada dua hal ini. Satu, takwa. Dua, ucapan lisannya dijaga. Allah pasti akan menunjukkan jalan dengan cara Allah. Pokoknya takwa, tidak melakukan dosa. Dua, lisannya dijaga. Allah akan memperbaiki kehidupan ini dan mengangkat derajat kita dari satu tahap ke tahap yang lain. Bahkan dalam beberapa keterangan para ulama, kok ada orang hidupnya nggak ningkat-ningkat, hidupnya kok gitu-gitu aja, entah di hadapan Allah atau di hadapan manusia. Coba dilihat lisannya. Kalau lisannya sering melakukan dosa, maka biasanya tidak akan naik-naik. Kalau lisannya itu sesuai dengan perintah Allah, artinya apa? Berucap-ucap yang jujur, berkata-berkata yang baik. Kalau kepada orang tua hormat, kepada anak kecil sayang, pasti Allah akan meningkatkan derajatnya. Maka bentuk dari birrul walidain kepada orang tua yang sudah meninggal berdasarkan riwayat Abu Dawud, satu, mendoakannya. Kedua, memohonkan ampun orang tua. Ketiga, melaksanakan janji-janji dan niatnya. Keempat, menyambung silaturahmi kepada keluarga-keluarganya. Yang kelima, hormat kepada teman-temannya. Ada 5 hal ini yang menjadi prinsip kita berbuat baik kepada orang tua jika orang tua kita sudah meninggal. Itu semuanya kembali kepada lisan kita. Untuk pertama kali kita birrul walidain ketika hidup, dengan birrul walidain ketika sudah meninggal. Monggo jika ada yang ingin ditanyakan. Okay.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Ustaz, untuk kami yang merantau yang jauh dari orang tuanya, itu mungkin ada kalanya terlambat menghubungi atau belum sesuai dengan orang tuanya. Kadang-kadang mungkin lebih dulu rasa rindunya orang tua terhadap dihubungi oleh anak daripada anaknya menghubungi orang tua. Mohon arahannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang sangat berat hidup di rantau itu. Saya pernah mengalami hidup itu hampir 11 tahun. Bahkan saya tidak ketemu sama orang tua itu 7 tahun 6 bulan berturut-turut. Itu tidak ketemu sama sekali. Tetapi memang juga pernah mendapatkan nasihat dari para kiai. Pertama kali ketika kamu datang, siapa orang yang pertama kali harus mendapatkan kabar kalau kita datang sampai dengan kondisi selamat adalah orang tua. Saat itu yang saya lakukan adalah nulis surat. Karena belum punya HP. Orang tua sendiri juga belum punya HP. Kalau nelpon harus ke telepon yang ada kabelnya itu. Akhirnya apa? Nulis surat. Setelah nulis surat, sebisa mungkin telepon. Kalau orang tua belum punya telepon, ya diberikan telepon. Minimal apa? Monggo sesering mungkin orang tua itu diberikan kabar. Kalau sekarang sungguh sangat mudah. Mudahnya bagaimana? Video call. Setua apapun orang tua, ngapunten, jenengan belikan Android itu seweneng. Walaupun paketannya dari kita. Jenengan pinta, mak tumbas paketan, jangan, belikan paketan sendiri, ditransfer. Berikan paketan, mak pun tinggal pencet mawon, tinggal ngangkat, tidak bisa nelpon, tinggal ngangkat, ketemu. Ya Allah, betapa gembiranya orang tua. Jadi media silaturahmi saat ini sangat dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan HP. Ya walaupun itu sebenarnya tidak cukup, sebisa mungkin bisa hadir, tapi paling tidak itu memberikan kabar bahwasanya alhamdulillah anakku ini sehat. Saya baru dapat cerita tadi malam, karena tadi malam saya dari ibu saya, dari orang tua. Mas, ibu loh, dulu pas ketika lihat foto jenengan yang saya kirim, dulu itu saya rutin ngirimkan foto. Belum ada Android, masih ngirim foto style yang di-update-kan itu loh. Yang kadang kalau di-update-kan kobong separuh. Karena ada gitu, mungkin yang muda-muda tidak nemuin itu. Nah itu saya kirimkan ke rumah. Selalu saya kirimkan rutin ke rumah sambil nulis surat tulisan tangan. Dan itu saya kumpulkan. Ibu saya juga nulis surat tulisan tangan ke saya. Jadi kalau dilihat romantis sekali gitu. Ternyata apa Mas, ibu itu baru tahu tadi malam saya ceritanya. Ibu itu pas lihat foto jenengan yang ini nangis senangis-nangisnya. Kenapa? Saking kurunya saya, saking kurusnya. Nah, ketika foto di samping teman-teman yang lain agak gemuk, saya kurus. Disangkanya kurus, kurang makan. Padahal ya kurus memang pawaan dulu itu. Disuruh makan banyak ya tetap kurus. Baru saya ceritain, kurus itu memang pawaan dulu Bu. Makan juga sama dengan yang lainnya. Wong setiap siang sama malam daging terus. Gitu. Tapi itulah ternyata respon orang tua. Jadi panjenengan yang jauh kepada orang tua, monggo sesering mungkin silaturahmi dengan orang tua. Kalau bisa hadir, sempatkan hadir. Sungguh, harta yang habis untuk silaturahmi pada orang tua, Allah akan kembalikan berlipat-lipat. Sungguh itu. Jadi kadang mungkin kita pikiran ngeten juga nggih. Apalagi yang di sini orang tuanya di luar pulau. Sekali pulang tidak cukup uang 10-20 juta langsung habis kadang. Saya dulu pernah tinggal di Papua. Kalau kunjung ke Jawa ke sini, waduh ngapunten. Sekali jalan sudah berapa? Belum oleh-olehnya, kembalinya kerasa. Tapi Allah memberikan jalan lain pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi monggo
birrul walidain ketika kita jauh kepada orang tua, silaturahmi sebisa mungkin. Kalau tidak bisa, minimal kalau saat ini ya jangan SMS-an, video call. Walaupun setiap SMS-an paling enggak seminggu sekali video call. Agar apa? Orang tua itu marem lihat anaknya yang sudah dewasa. Itu wahana media untuk silaturahmi kepada orang tua. Kalau ngapunten orang tua belum punya HP, jenengan usaha sebisa mungkin dibelikan HP dan dibelikan paketan. Itu menjadi tanggung jawab kita sebagai anak untuk memberikan nafkah kepada orang tua, belikan HP dan belikan paketannya. Agar apa? Agar kita mudah bersilaturahmi. Ngoten. Monggo ada yang lain? Nggih. Monggo. Oh, ibu-ibu. Nanti setelahnya bapaknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang berbakti kepada kedua orang tua, itu termasuk berbakti kepada mertua juga Ustaz ya. Itu sama nilainya. Kemudian apakah kita kalau Ustaz kadang ya tadi ucapannya itu kita capek atau bagaimana kadang tinggi itu langsung minta maaf gitu supaya tidak termasuk jadi anak yang durhaka. Itu aja Ustaz, terima kasih. Terima kasih diingatkan. Berbakti pada orang tua memang diantaranya berbakti kepada mertua. Mertua itu orang tua kita. Mertua itu orang tua kita dan tidak ada istilahnya mantan mertua. Kenapa? Karena mertua akan tetap menjadi mertua. Sudah tidak bisa dinikah, tidak bisa ini lagi. Tapi istri bisa jadi akan menjadi naudzubillahimin. Tapi kepada orang tuanya secara hukum beliau akan tetap menjadi orang tua kita. Maka kita juga wajib hormat kepada mertua. Nah, bagaimana kalau kemudian katakan meninggi sama orang tua? Sesegera mungkin minta maaf dan bahkan bila perlu minta maaf setiap kali ketemu. Minta maaf kepada orang tua setiap kali ketemu. Bu, mohon maaf Bu. Maaf apa sih nak? Pokoknya mohon maaf dulu sejak kecil sampai sekarang. Yang berat adalah ngapunten. Mungkin di antara kita ada yang sedang merawat orang tuanya, yang sedang sakit. Itu memang tidak mudah. Apalagi kemudian sakitnya menua, menahun. Mintanya dibuatin ini, minta ini, dibuatin ini, minta dia sudah diam saja. Sebagai anak adalah prinsip ini, prinsip hidup. Di depan orang tua, salah atau benar, kita adalah salah. Jangan berargumen di hadapan orang tua. Pokoknya kita di hadapan orang tua ada perselisihan, salah atau benar, kita salah. Kita minta maaf. Kecuali kemudian salahnya salah syar'i loh, kalau hanya perdebatan biasa sudah kita yang salah. Tidak usah kemudian mendebat orang tua di depannya. Nggak setuju, diam. Nanti coba kita cari jalan yang lain. Jangan sampai mendebat orang tua di depan kita, apalagi kemudian menjadikan pertengkaran, apalagi meninggi. Nah, segera minta maaf. Bila perlu minta maaf sesering mungkin. Bahkan ada yang cerita kepada saya gini, ya Allah, setiap kali saya minta maaf pada orang tua, setiap kali itu saya mendapatkan anugerah. Akhirnya apa? Dia wiridannya satu, pokoknya silaturahmi pada orang tua. Ceritanya siapa? Gusmus itu juga begitu. Udah masih punya orang tua nggak usah berdoa, deket aja sama orang tua. Bu, Mak, Umi, saya punya hajat seperti ini, mohon didoakan. Karena apa? Doa orang tua seperti doa para nabi. Jadi orang tua adalah keramat kita. Orang tua adalah keramat kita. Nggih, ngoten, segera minta maaf kalau ada yang meninggi, bahkan tidak meninggi pun
kita memberikan adab atau beradab selalu minta maaf kepada orang tua, kepada mertua. Satu lagi Ustaz. Okay. Kalau seperti badal haji atau umroh, itu apakah salah satu tanda kita berbakti pada orang tua? Orang tua sudah meninggal dunia di situ. Oke, kalau memang mampu monggo dibadal hajikan. Atau kalau belum mampu dibadal umrohkan. Kalau sudah dibadal hajikan ya sudah, tidak perlu dibadal umrohkan. Hadis-hadisnya banyak bahwasanya di antara bentuk birrul walidain adalah menghajikan orang tuanya, terutama orang tua yang dulunya kaya, belum sempat haji, kemudian dia yang menghajikan. Apalagi yang menghajikan dia sendiri, itu jauh lebih terasa, lebih manfaat. Salah satu bentuk birrul walidain adalah menghajikan orang tua atau mensedekahkan harta atas nama orang tua. Jenengan masukkan uang ke umplong ini boleh. Ya Allah, saya masukkan atas nama orang tua. Saya atas namakan ibu saya, ayah saya. Itu boleh. Para ulama menjelaskan itu pahalanya tidak satu, pahalanya dua. Kepada orang tua juga sampai, kepada diri kita juga sampai. Oke, nonton. Monggo yang lain. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin kita itu mengirim doa pada orang tua itu setiap saat dan setiap selesai sholat itu kita mengirim Al-Fatihah. Yang sering saya lakukan itu ngirimnya mulai dari Nabi Muhammad SAW, kedua orang tua, saudara-saudara yang sudah meninggal kami, dan ada saudara saya Ustaz yang dulu katanya meninggal waktu zaman Jepang, yang 3 laki-laki, tapi yang satu ini tidak tahu namanya Ustaz. Saya sudah tanya ke saudara-saudara Pak Lepuni, tidak ada yang bisa menyebutkan. Selama ini saya menyampaikan kiriman Al-Fatihah itu dengan menyebut satu persatu, dan itu saya lakukan secara kolektif hanya satu Al-Fatihah. Nah, ini apakah benar dan bagaimana saya bisa menemukan nama Mbak Yustia almarhumah ini supaya saya bisa menyebutkan namanya. Demikian Ustaz, mungkin punya tipsnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga doa tersebut juga menjadi bagian dari birrul walidain. Mendoakan itu ya memang sebisa mungkin menyebutkan namanya. Kalau enggak juga tidak apa-apa. Kayak tadi tidak tahu namanya, sudah Fatihah panjenengan itu pasti akan sampai kepada almarhumah. Prinsipnya kan begini, mendoakan orang yang sudah meninggal itu pasti sampai. Mendoakan, baik mendoakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, itu pasti akan sampai. Nah, doa yang paling mulia adalah doa menggunakan Al-Quran, di antaranya menggunakan surat Al-Fatihah. Nah, kalau panjenengan kemudian mengucapkan doa itu dari Rasulullah, kemudian para sahabat, para ini sampai kepada orang tua, sampai kepada saudara-saudara, itu baik, istimewa. Kok ada yang nggak tahu namanya? Sudah, Allah Maha mengetahui. Panjenengan sudah meniatkan, ya Allah, pokoknya ini kepada saudaraku yang sudah meninggal di zaman peperangan Jepang. Insya Allah sudah sampai. Karena apa? Allah tidak melihat nama, tetapi melihat ruh, melihat yang kita niatkan. Insya Allah sudah sampai. Kalau bisa mencari namanya, monggo. Kalau tidak apa-apa. Makanya kemudian ada doa kemudian di secara global kan, wa usulihi wa furu'ihi. Apa wa usulihi? Wa usulihi ini adalah bapak-bapaknya ke atas, wa furu'ihi anak-anaknya ke bawah. Kalau enggak tahu namanya, menyebutkan wa usulihi wa furu'ihi. Itu mendoakan saudara-saudaranya ke atas,
mendoakan saudara-saudaranya ke bawah. Artinya semuanya juga mendapatkan manfaat doa. Dan itu ada. Nggih, semoga doa panjenengan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan sampai juga kepada almarhumat, almarhumin, saudara-saudara yang telah meninggal di zaman itu. Nggih, ngoten. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita diwajibkan berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada orang tua kita. Tapi kadang-kadang ada orang yang dibenci orang tua kita itu enggak. Ada orang Jawa kan ekoan gimana? Apa yang harus kita lakukan? Apa kita ikut membenci atau berbuat baik dengan orang tersebut? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak yang dibenci orang tua gitu nggih? Apakah balik membenci gitu? Oh, tetangga dibenci orang tua. Apakah kita ikut membenci gitu? Ah, nggih, bagus. Nggih. Itu namanya permasalahan, enggak apa-apa. Jadi kalau ada tetangga yang dibenci orang tua, kemudian apakah kita wajib ikut membenci? Kita tidak wajib ikut membenci. Bahkan kita tidak boleh ikut membenci. Bisa jadi kalau yang dibenci syariat, umpama gini, yang dibenci orang tua itu karena perlakuan maksiatnya. Yang dibenci orang tua itu karena dia tidak melakukan ketaatan kepada Allah. Kita ikut membencinya karena dia tidak taat kepada Allah. Tapi kalau bencinya karena unsur pribadi, unsur wewehan seumpama ketuker, kadang kan gitu ya, wewehan ketuker, jadi piringnya tuker, piringnya bagus ketuker piring yang jelek, itu jadi problem misalnya, atau buahnya ketuker, harus 100.000 ketuker yang 50.000, wah akhirnya kan jadi catatan ini, yo aku biar bawa 100.000 kok dibawa 50.000. Wah gak bener ini gitu. Nah ini adalah masalah pribadi. Sebagai anak kita tidak perlu ikut campur. Tidak perlu ikut campur kemudian ikut membenci. Sebisa mungkin juga memberikan masukan kepada orang tua. Tapi kalau gak bisa memberikan masukan, diam. Orang tuanya cilik-cilik melo aja gitu. Udah diem aja. Diem. Nggak usah ikutan. Sama juga begini, kalau kita dekat dengan tetangga, kemudian tetangga itu benci dengan tetangga yang lain, kita juga nggak usah ikut-ikut. Dia celatu-celatuan dengan itu karena kita dekat dengan ini, kemudian kita ikut benci, jangan. Mbak Yu, urusan panjenengan dengan celatu-celatuan dengan itu, saya nggak mau ikut-ikutan. Selesaikan sendiri. Tapi nek bisa ya sudahlah, ampun, saling minta maaf. Ini sering di kita ngeblok istilahnya, ngeblok RT 1 lawan RT 2. Gara-gara apa? Hanya salah satu buuan aja, akhirnya RT 1 musuhan dengan RT 2. Itu tidak boleh. Jadi kalau ada orang yang salah, ya sudah, selesaikan permasalahan itu secara pribadi, walaupun itu teman dekat kita, apalagi orang tua kita. Tidak usah ikut-ikutan orang yang dibenci oleh orang tua kita karena permasalahan personal. Tapi kalau permasalahan ngapunten, permasalahan agama, contoh ngapunten ya. Contoh naudzubillah min dzalik. Ada orang kemudian hamil di luar nikah. Kemudian orang tua kita benci. Itu memang boleh benci karena perbuatannya, bukan benci sama orang tuanya, orangnya. Apakah kita kemudian mendukung? Boleh mendukung karena syariatnya dia melakukan kemaksiatan. Tapi kalau contohnya benci karena tadi itu hal-hal yang personal pribadi, harus itu tidak perlu ikut-ikutan. Apalagi patokan tanah. Ini sering terjadi ya, patokan tanah. Ya sudah, patokan tanah diselesaikan secara administrasi, secara agama, segera selesai. Setelah itu ya sudah, harus baikan. Nggih, ngoten. Monggo.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau fokus ke ini Ustaz, membunuh anak putri hidup-hidup ya tadi. Nah, ini saya nggak tahu sendiri, tapi saya sering membaca di media sosial. Mengenai perempuan-perempuan yang ada di Afghanistan ini Ustaz. Ini sekarang kan menjadi sorotan dunia. Di sana itu perempuan-perempuan di sana sekarang dengan kepemimpinan sekarang itu banyak terisolasi gitu. Jadi dari segi pendidikan, dari segi ikut berperan di dalam pemerintah itu menjadi sorotan. Yang saya mau tanyakan, padahal di sana ini kan pemerintahnya juga Islamnya juga kuat sekali. Apakah pemahaman agamanya ini dengan yang kita pelajari sekarang ini apakah berbeda gitu Ustaz? Atau gimana dia ini menerapkan hukum-hukum Islamnya itu di sana terhadap seorang perempuan itu gimana? Itu aja. Mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ada perselisihan pemahaman. Yang perlu kita pahami adalah ada pemahaman secara Islami, ada pemahaman secara Arabi, budaya Arab. Budaya Arab itu dulu meletakkan perempuan ngapunten seperti barang dagangan yang dia dijaga, tidak boleh akses keluar, pokoknya seperti barang dagangan yang hanya di situ, tidak boleh lebih tahu dari yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang itu apa? Membebaskan perempuan dari bentuk perbudakan seperti itu. Memang tidak membebaskan langsung dibebaskan enggak, tapi dibebaskan satu persatu. Dengan apa? Dengan memberikan akses pendidikan. Perempuan mulai bertanya tentang hukum. Perempuan mulai bertanya tentang hak-haknya. Perempuan mulai ikut perang. Perempuan di zaman Rasul ikut perang, bagi makanan, mengobati yang luka, mengambilkan air, ikut perang. Makanya kemudian beberapa kali Rasulullah itu memberikan majelis kepada sahabiah, tetapi mereka lebih cenderung datang kepada Sayyidah Aisyah karena lebih mudah untuk tanya hal-hal yang sulit untuk ditanyakan. Maka ada pemahaman Islam, ada pemahaman Arab. Nah, sekarang yang banyak terjadi adalah bentuk pemahaman seperti itu sebenarnya adalah pemahaman Arab model lama. Menjadikan perempuan masih terkungkung dengan kondisi bahwasanya perempuan adalah bahan komoditi kekayaan, tidak perlu akses keluar, harus ditutupi semuanya. Itu dulu. Sekarang coba, andaikan itu menjadi pemahaman Islam, Azhar tentunya mewajibkan semua perempuan memakai cadar. Kayak pakai cadar itu kan beda pendapat toh. Beda pendapat yang mengatakan bahwasanya cadar itu khusus untuk istri Rasulullah. Oh, cadar itu adalah budaya Arab. Oh, dalam pemahaman yang lain, oh, cadar itu budaya Arab. Yang wajib ditutup oleh perempuan adalah selain muka dan selain wajah dan telapak tangan. Nah, perbedaan-perbedaan semacam ini menjadi rancu, kemudian difahami budaya Arab ya Islam, Islam ya budaya Arab. Padahal tidak seperti itu. Jadi pemahamannya adalah Islam datang itu untuk membebaskan perbudakan, membebaskan kebodohan dengan memberikan fasilitas pendidikan. Tapi yang terjadi saat ini di beberapa negara Arab masih menggunakan konsep lama, yaitu ingin mendirikan negara Islam dengan bentuk-bentuk yang lama, tidak dengan bentuk-bentuk yang modern. Padahal sekarang perempuan itu, apakah perempuan tidak boleh keluar rumah? Boleh keluar rumah selama aman. Apakah tidak boleh pergi ke masjid? Boleh selama aman. Bahkan Rasul itu melarang laki-laki melarang istrinya pergi ke masjid. Memang Rasul tidak memerintahkan, hei perempuan datanglah ke masjid, tidak begitu. Tapi kalau dia izin untuk datang ke masjid, suaminya nggak boleh melarang. Karena di masjid itu ada ibadah,
juga ada kajian ilmu. La tamna'u ima Allah masajidallah. Janganlah kalian melarang perempuan-perempuan itu dari masjid Allah. Jadi apa yang terjadi di Afghanistan menurut pandangan saya, Afghanistan masih menerapkan konsep Islam lama yang masih cenderung kepada Islam-Islam model Arab. Di Arab sendiri itu sudah tidak banyak yang menggunakan konsep-konsep Arab. Artinya ya sebagian lah. Walaupun mereka yang bercadar hanya konsep cadarnya saja. Tetapi konsep berpendidikan, bahkan konsep nyetir mobil, konsep apa itu sudah diterapkan saat ini. Artinya kebebasan juga bagi laki-laki juga bagi perempuan. Dengan syarat satu, tetap menjaga fitnah. Nah, Afghanistan ini kan artinya apa? Partai yang dari dulu ingin menguasai, nah sekarang sudah benar-benar menguasai. Tinggal membuktikan saja apakah bisa membuktikan dia bisa menjadikan negaranya makmur. Adapun konflik-konflik di dalam negara itu konflik internal pribadi. Nah, yang cenderung dalam konsepnya ya di Afghanistan masih menggunakan konsep lama. Jadi memahami kehidupan ini harus dengan budaya Arab. Padahal kalau itu diterapkan ya akan berat bagi negara-negara lain yang tidak menggunakan konsep Arab. Padahal yang dituntut adalah konsep Islami, yaitu pemahaman-pemahaman secara syariat Islam. Nggih, ngoten. Sampun nggih? Oh, sampai waktu duha ini. Nggih, monggo kita tutup dengan doa. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yafi ni'ama wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma yassir umurana ziyarata Makkah wal Madinah bijudika wa karamika marratan ba'da marra fi kulli sanah. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhanbana dhanban maghfura wa tijaratana tijaratan lan tabura. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an baraka wa shifaan min kulli da'. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal ilmi wa khairal amali wa khairal hayy wa khairal mamat wa thabbitna wa thaqil mawazinana wa haqqiq imanana warfa' darajatina wa taqabbal salatana waghfir khati'atana wa nas'aluka al-ula minal jannah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.